Tuhan, Engkaulah sungai yang memberikan kami kehidupan, yang menyegarkan hati kami yang haus akan kebenaran-Mu, dan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu sekali lagi menghidupkan kami, memampukan kami bagaimana kami harus hidup di hadapan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Berkati kami, berkati waktu yang ada di depan, supaya setiap kami yang mendengar dan memberitakan boleh sama-sama menikmati kebenaran-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap dengar firman-Mu, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka Injil Yohanes pasal 15. Yohanes pasal yang ke-15, kita membaca ayat 1 sampai ayat 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Jika sudah ketemu, mari kita membacanya bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini, akulah pokok anggur. Akulah pokok anggur. Saya tambahkan sedikit, akulah pokok anggur yang benar. Bapak Ibu Saudara, mohon dikoreksi dan mohon maaf kalau nanti ada yang sama ya. Apakah benar di handphone Bapak Ibu ada kontak yang namanya nama orang lalu jenis pekerjaan? Misalnya Udin Galon, ya, Ujang PLN, Neneng Uduk, dan lain sebagainya. Ada nama orang yang diikuti pekerjaan-pekerjaannya ataupun sesuatu yang identik dengan orang itu. Pak Sumin kayaknya senyum-senyum banyak ya Pak. Saya ganti nama nanti Pak Sunmin Ember gitu, boleh Pak? Canda ya Pak, tapi kalau serius boleh juga, lucu sih. Kita sering begitu ya, mengenal orang berdasarkan apa yang sering dia lakukan, mengenal orang berdasarkan dia sebagai apa dan lain sebagainya. Seperti sebuah julukan yang menggambarkan dirinya, menggambarkan identitasnya yang melekat. Kita mengenal dia sebagai itu. Kita mengenal orang-orang tertentu sebagai tukang ini, tukang itu, penjual ini, penjual itu, dan lain sebagainya. Ada gambaran tentang diri seseorang dari ya label atau merek yang kita berikan. Nah Bapak Ibu Saudara, orang Israel juga seperti ini. Seperti punya label, seperti punya merek. Ada penggambaran tentang orang Israel yang Tuhan sendiri tuliskan tentang mereka. Dan gambaran itu adalah gambaran tentang pohon anggur. Di Alkitab berulang kali orang Israel itu dikatakan sebagai pohon anggur atau dengan terminologi yang berbeda. Mazmur 80 dikatakan orang Israel itu sebagai pokok anggur. Kemudian Yesaya 27 orang Israel dikatakan sebagai
kebun anggur. Yeremia pasal 2, orang Israel dikatakan sebagai anggur pilihan. Yehezkiel menggambarkan Israel juga sebagai pokok anggur. Perjanjian Lama secara khusus memberikan kepada kita bahwa Alkitab seringkali menggambarkan orang Israel sebagai pohon anggur atau kebun anggur. Segala hal yang berkaitan dengan pohon anggur itu dalam berbagai macam namanya. Seolah-olah Allah menanam mereka sebagai pohon dari yang tidak ada benih lalu menjadi sebuah pohon hidup dan yang besar. Bukankah Israel itu seperti, gambarannya seperti layaknya sebuah pohon yang ditanam dari benih, kemudian dipelihara jadi pohon anggur yang besar. Kita mengingat ya, bangsa Israel hanya berasal dari suami istri bernama Abraham dan Sarah, yang bergumul soal benih keturunan. Lalu Tuhan berikan satu benih itu, Ishak, bertumbuh, punya anak, jadi Yakub dalam pelariannya, dipelihara Tuhan. Jadi bangsa yang besar, diperbudak, dipelihara Tuhan. Keluar mengembara selama 40 tahun di padang gurun, dipelihara Tuhan. Sampai mereka menempati tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam, kemudian dipelihara sedikit demi sedikit, disirami, dipupuk sampai menjadi sebuah kebun anggur yang besar. Israel digambarkan sebagai pohon anggur, sebagai pokok anggur di Alkitab yang dipelihara oleh Allah sendiri. Sayangnya Bapak Ibu, ayat-ayat yang tadi saya sebutkan yang menggambarkan Israel sebagai pokok anggur itu selalu muncul dalam konteks kegagalan. Israel ketika digambarkan sebagai pohon anggur, sebagai pokok anggur, itu selalu digambarkan sebagai pohon yang gagal berbuah, sebagai pokok anggur yang gagal berbuah, atau sebagai kebun anggur yang gagal panen. Mazmur 80 mengatakan orang Israel itu seperti pohon anggur yang akan dibakar dalam api. Yesaya menggambarkan orang Israel seperti buah anggur yang asam. Yesaya juga menggambarkan orang Israel sebagai pohon anggur yang kering, dipatahkan rantingnya lalu menjadi kayu bakar. Yeremia menggambarkan Israel sebagai pohon tetapi sebagai tanaman yang busuk. Yehezkiel menggambarkan Israel sebagai kebun anggur yang akan dicabut dan dicampakkan ke dalam api. Setiap kemunculan gambaran Israel sebagai pohon anggur semuanya berisi teguran dan hukuman, penghakiman kepada bangsa ini karena mereka adalah bangsa yang gagal. Seperti pohon anggur yang gagal berbuah, kalaupun berbuah buahnya asam, yang kering dan hanya menjadi kayu bakar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah perjalanan orang Israel, ya, bangsa Israel, itu kan seperti sebuah kisah yang berakhir tragedi ya. Kerajaan terpecah, tercerai-berai umatnya. Kisah-kisahnya menurun gitu ya. Kalau kita suka cerita, itu ada cerita-cerita yang endingnya komedi, yang bahagia ya. Endingnya yang bahagia, itu yang kita suka. Tapi kisah tentang bangsa Israel itu tragedi, endingnya nggak bahagia karena mereka kemudian menjadi bangsa yang terpecah, bangsa yang gagal, yang tidak bisa memenuhi kehendak Allah di dalam hidup mereka. Mereka seperti pohon yang gagal berbuah. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah kegagalan Israel sebagai pohon anggur yang gagal berbuah itulah kemudian Yesus menyatakan dirinya bukan hanya sebagai pokok anggur, tapi dia bilang apa? Akulah pokok anggur yang benar. Yesus menyatakan dirinya bukan sekadar pokok anggur seperti Israel, tetapi ia adalah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang sejati, yang tidak seperti Israel yang gagal itu.
Aku adalah pokok anggur yang benar. Dan Yesus menuliskan kemudian, Yesus mengatakan kemudian dengan kalimat selanjutnya, dan Bapakulah tukang kebunnya. Mungkin inilah yang membuat Tuhan Yesus menjadi pokok anggur yang benar. Karena dia memastikan bahwa Bapanya adalah selayaknya seorang tukang kebun. Di terjemahan yang sebelumnya dikatakan apa? Dan Bapakulah pengusahanya. Ya. Tetapi terminologi tukang kebunnya itu lebih menunjukkan ada aksi yang nyata, yang jelas, terlihat dengan jelas. Memang itu orang yang in charge untuk merawat pohon anggur ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus seperti pohon anggur. Seperti pohon anggur yang ditanam oleh Bapa sendiri di tengah dunianya. Di tengah dunia ciptaannya. Yohanes 3 ayat 16 itu memberi kesaksian ya, bahwa Yesus itu selayaknya pohon anggur yang ditanam Bapa di bumi ini. Apa bunyi Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu dikatakan sebagai bagaimana Bapa seperti menanam Yesus di tengah dunia yang diciptakannya ini sebagai pohon anggur yang benar. Dan ketika Yesus bilang Bapakku, ini menunjukkan ada satu persekutuan yang erat antara ia dengan Bapa. Bahwa Bapa seperti berkomitmen untuk menumbuhkan pokok anggur yang ia tanam di bumi itu. Bapa seperti berkomitmen erat, punya hubungan yang begitu personal dengan pokok anggur ini, bahwa ini harus tumbuh jadi pohon yang besar dan berbuah. Ini seperti sebuah ikatan yang begitu kuat, persekutuan yang begitu kuat antara Bapa dengan Kristus. Dan Yohanes mengatakan hal itu ya. Yohanes mengatakan hal itu di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Yesus pokok anggur yang benar karena Dia dipelihara sendiri oleh Bapanya. Dia ditanam sendiri oleh Bapanya dalam satu persekutuan yang begitu erat. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai pohon anggur yang benar, apa yang Yesus hasilkan? Sebagai pokok anggur yang benar, apa keberhasilannya Yesus? Sebagai pokok anggur yang ditanam oleh Bapa sendiri, dipelihara oleh Bapa sendiri dalam satu relasi yang begitu personal erat. Apa yang dihasilkan oleh Tuhan Yesus? Kita melihat dalam beberapa waktu terakhir ini kita banyak menikmati firman Tuhan dari 7 perkataan Tuhan Yesus ya. Tuhan terus menggambarkan dirinya sebagai penggenapan atas Israel yang gagal itu. Kalau kita melihat Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 9. Yohanes pasal 2 ayat 19. Saya bacakan buat kita ya. Jawab Yesus kepada mereka, runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Ini percakapan yang terjadi ketika Tuhan habis menyucikan bait Allah. Tuhan bilang apa? Runtuhkan bait Allah yang megah dan besar itu, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Apakah Tuhan berkata tentang bangunan bait Allah? Tidak. Ia berkata tentang dirinya sendiri, bahwa Dia akan mati dan Dia akan bangkit dari kematian. Orang Israel hanya memandang bait Allah sebagai bangunan, tetapi Yesus kemudian menggenapinya, bahwa dirinya lah bait Allah itu sendiri. Atau kalau kita mengingat di Yohanes pasal 4, peristiwa apa? Perempuan Samaria. Ya, perempuan Samaria. Ketika dia bilang, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi
dikatakan, tapi kemudian Tuhan mengatakan bahwa akulah dia. Ketika orang-orang pada masa itu menganggap tempat-tempat tertentu adalah bagian dari penyembahan, Tuhan datang kepada perempuan Samaria dan mengatakan bahwa akulah harusnya yang menjadi tempat penyembahan itu. Akulah yang harusnya menjadi pihak yang disembah itu. Yesus menggenapi penggenapan apa yang Allah rancang bagi Israel yang sebelumnya gagal itu. Atau di Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5, kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri di ayat 46. Dia berkata begini, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Yesus berkata, apapun yang dikatakan hukum Taurat, aku penggenapannya. Itu tentang aku dan bukan tentang hukum-hukum itu. Ketika orang Israel dalam satu perjalanan hidup mereka di tengah padang gurun, mereka diberi makan mana selama 40 tahun. Tuhan bilang apa? Akulah roti hidup. Bapak Ibu Saudara, segala hal yang pernah terjadi dalam kehidupan orang Israel, kebun anggur yang gagal itu kemudian digenapi secara utuh dan benar di dalam diri Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Sebagai pokok anggur yang benar, Yesus berhasil membuahkan apa yang diinginkan dan dirancang oleh Bapa Sang tukang kebun itu. Yesus berhasil menggenapi apa yang diinginkan, apa yang direncanakan oleh Bapa di dalam hidupnya. Sebagai pokok anggur yang benar, Yesus juga ingin muridnya berbuah. Yesus juga ingin muridnya berhasil. Yesus tidak mau muridnya sama seperti orang Israel di masa lalu yang jadi pohon anggur yang gagal berbuah. Sebagai pokok anggur yang benar, dia juga ingin murid-muridnya itu berbuah dan berbuah dengan benar. Dia berkata begini di ayat 3-5, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Bapak Ibu Saudara, Yesus kemudian memberikan ajakan kepada muridnya untuk tinggal di dalam aku. Kamu itu seperti carang atau ranting ya. Kamu itu seperti ranting, kamu itu seperti carang yang harus tinggal pada pokok anggur supaya carang itu berbuah, supaya carang itu berbuah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengamati pepohonan, tanaman, buah-buahan ya, kita rasanya akan meyakini bahwa pohon itu berbuah bukan karena tangkainya. Ya, pohon itu berbuah bukan karena tangkainya. Yang berbuah itu sebenarnya bukan tangkainya, tetapi batang utamanya itu. Saya membuktikan dari sisa-sisa pohon melati di parkiran belakang. Yang dulu ada banyak, sekarang tinggal tuh tangkai di pot kecil. Beberapa waktu yang lalu dia muncul carang-carang banyak. Yang muncul carang-carang yang banyak. Lalu saya ingin ada bunga melati yang bunganya banyak, karena saya suka baunya ya, saya suka ambil, saya tabur di meja saya begitu ya, agak mistis-mistis sedikit baunya, tapi menyenangkan. Jadi saya potong carang-carang yang lain,
ya. Saya potong carang-carang yang lain itu ya. Saya potong carang-carang yang lain. Saya ingat saya pinjem tang potong ke Bu Meti, sehingga tersisa satu carang dan itu kemudian bunganya muncul banyak. Saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, di batang utamanya itu mulai tumbuh sedikit satu tunas kecil, dan itu saya berharap makin banyak nih tunasnya gitu ya, supaya bunganya semakin banyak. Nah, tunas yang kecil-kecil itu memberi saya keyakinan bahwa emang pohon itu berbunga, pohon melati ya dalam hal ini, itu berbunga itu bergantung pada carangnya, sehat atau enggak. Dia bergantung pada batang utamanya, pokoknya ini sehat atau enggak, bisa menyerap mineral dengan baik atau enggak dari tanah itu. Dan itu terbukti ketika pokok utama, batang utama itu bisa menghasilkan tunas-tunas yang kecil. Saya yakin ini juga terjadi pada pohon-pohon ya, bahwa pohon buah-buahan, buah itu tidak berbuah di carangnya, bukan carang yang membuat berbuah, tetapi pokoknya, batang utamanya, karena itulah sumber yang menyerap berbagai macam nutrisi dari tanah. Carang itu hanyalah tempat buah itu bergelantung di sana. Carang tidak berbuah dari dirinya sendiri. Carang hanya berbuah ketika ia menerima nutrisi dari pokok anggur, dari pokok pohon yang ada. Ajakan untuk tinggal dalam aku merupakan sebuah ajakan dari Tuhan Yesus untuk tinggal dalam persekutuan yang erat dengan dirinya sebagai pokok anggur. Ya, pasti ini mirip dengan bagaimana Yesus menggambarkan kedekatannya dengan Allah Bapa. Ketika dia bilang, Bapakku tukang kebunnya, dia menggambarkan bahwa aku bisa berbuah karena aku punya hubungan yang erat dengan Bapa. Yesus mengundang murid-muridnya untuk juga punya hubungan yang erat dengan dirinya, untuk melekat terus kepada dirinya. Supaya apa? Supaya relasi yang kuat itu kemudian membuat muridnya menghasilkan buah. Kita tidak memandang ini sebagai dari sudut pandang produktivitas atau ekonomis ya Bapak Ibu ya, supaya buahnya banyak kemudian bisa dijual dan lain sebagainya. Bukan hanya sekadar itu, tetapi ini sebuah undangan dari Yesus untuk supaya murid-muridnya punya relasi yang erat dengan dia. Apalagi ketika kita baca bahwa sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Tuhan ngomong gitu yang rasanya kalau kita baca sekilas itu seperti sebuah ancaman ya. Tinggal dalam aku, kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak berbuah. Itu kalau kita baca sekilas gitu, itu seperti sebuah ancaman, tetapi sesungguhnya ini merupakan sebuah undangan agar murid-muridnya tetap melekat pada dia. Dan kemelekatan kepada pokok anggur itu akan menghasilkan buah, akan menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, carang yang terlepas dari pokok anggur akan menjadi ranting yang mati kemudian kering. Katanya pohon anggur itu batang-batangnya itu tidak punya nilai ekonomis ya, beda dengan pohon kelapa. Pohon kelapa itu dari ujung sampai akar daunnya jadi ketupat, bahkan yang belum matang jadi nira, jadi gula, beberapa disalahgunakan jadi minuman keras. Buahnya itu sendiri semuanya bisa jadi bermanfaat, batangnya bisa menjadi bahan bangunan, akarnya bisa menjadi makanan, akar kelapa. Itu ya. Pohon kelapa itu punya nilai ekonomis yang tinggi, tapi pohon anggur itu hanya bernilai jika dia berbuah. Kenapa? Karena pohon anggur katanya sifatnya ya, batangnya itu gampang kering. Dan kalau udah kering, satu-satunya yang bisa digunakan menjadi
kayu bakar. Itulah kemudian Tuhan ngomong begitu ya, siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tuhan seperti bilang, kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak berbuah. Kalau kamu tidak berbuah, kamu gak ada gunanya hidup. Kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak berbuah. Dan sebagai pohon anggur, kalau kamu tidak berbuah, kamu tidak ada nilai ekonomisnya. Kamu tidak ada gunanya hidup dalam buah ini, cuma untuk dibakar. Dan itu kembali lagi kepada orang Israel, gambaran kebun anggur yang gagal itu. Bapak Ibu Saudara, memang murid-murid hanya bisa berbuah jika mereka terus tinggal di dalam Yesus Kristus. Jika mereka terus melekat kepada Yesus Kristus. Pun demikian hidup kita hanya bisa berbuah jika kita melekat pada Yesus Kristus. Tetapi siapa yang bisa memastikan bahwa kita cukup kuat untuk melekat kepada Yesus Kristus? Siapa yang bisa memastikan bahwa kita sebagai carang yang kalau nggak berbuah nggak ada gunanya ini bisa terus menempel pada pokok anggur yang benar itu? Siapa yang bisa memastikan kita akan cukup kuat untuk diibaratkan bergelayutan kepada pokok anggur? Bukankah kita ini orang-orang yang lemah? Bukankah kita ini orang-orang yang gampang sekali tergoda oleh godaan dunia ini? Bukankah kita ini orang-orang yang mudah sekali untuk menjadi gagal dalam kehidupan kita bersama dengan Allah? Ya kan? Kita secara jujur bisa melihat diri kita bahwa kita mirip atau mungkin sama persis dengan pohon anggur yang gagal panen. Kita adalah orang Israel di masa lalu, pohon anggur yang gagal itu. Dan rasanya sulit untuk kita untuk terus melekat kepada Kristus. Puji syukur, Tuhan tidak hanya bilang tinggallah di dalam aku. Dia juga mengatakan apa? Dan aku di dalam kamu. Ayat 4. Di ayat 7 dia mengulangi lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kita bersyukur bukan kita yang berusaha terus melekat kepada pokok anggur yang benar itu, tetapi Dia sendiri, Kristus sendiri yang tinggal di dalam kita. Ia yang tinggal di tengah murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, bukankah Allah yang datang kepada kita? Bukan sebaliknya, ya kan? Kristus kan yang datang ke dunia menghampiri kita. Bukan kita yang menghampiri Allah ke surga. Karena kita cuma ranting, kita nggak punya kekuatan untuk mengarahkan pertumbuhan kita kepada Allah Bapa. Hanya Dia sendiri yang harus memberikan dirinya, harus memberikan nutrisinya kepada ranting itu untuk bisa hidup, tumbuh, dan berbuah. Sekali lagi saya mau mengajak kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes ngomong tentang diri Tuhan Yesus. Ketika Yohanes bilang firman itu tinggal di antara kita, Yesus bilang aku tinggal di dalam kamu. Aku tinggal di dalam kamu. Seolah-olah Bapak Ibu, Yesus mau mengatakan bahwa carang yang melekat pada pokok anggur itu bukan satu pihak yang dalam tanda kutip berjasa atau berjuang di sana. Itu selalu dua pihak. Bukan hanya kamu yang tinggal dalam aku, tapi aku tinggal di dalam kamu. Kalau keselamatan dikerjakan oleh Allah sendiri.
Tapi pertumbuhan itu dikerjakan antara kita sebagai umatnya dengan pertolongan Allah, ya. Seperti sebuah sinergi, ya, di dalam dunia teologi disebut sinergism, ya, kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Ketika Tuhan mengatakan kepada muridnya, tinggallah di dalam aku, Tuhan tidak mengatakannya sebagai tuntutan, tetapi Tuhan mengatakannya sebagai sebuah, dengan diikuti sebuah janji. Aku di dalam engkau. Tuhan seperti mengerti bahwa kita ini orang-orang lemah yang pasti akan gagal. Pasti akan gagal kalau bergantung pada kekuatan sendiri. Maka Tuhan bilang, aku yang tinggal bersama dengan engkau. Aku menemani engkau. Aku bersama dengan engkau. Aku memampukan engkau untuk tetap tinggal di dalam aku. Aku mau punya hubungan yang begitu erat dekat dengan engkau. Sama seperti Bapa punya hubungan yang erat, yang lekat dengan aku. Yesus tinggal di dalam murid-muridnya, menjadi jaminan bahwa murid-muridnya bisa berbuah. Yesus yang tinggal di dalam muridnya menjadi jaminan bahwa muridnya menjadi pokok anggur yang berhasil. Kita bisa melihat Bapak Ibu dalam kisah perjalanan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan belum datang, mereka bukan siapa-siapa. Ya, mereka cuma nelayan yang mungkin tidak terpelajar, bodoh, miskin, ditindas. Tetapi ketika Tuhan ada di tengah-tengah mereka, bersama-sama dengan mereka, seperti berubah, ya. Jadi selebriti yang dikagumi oleh semua lapisan masyarakat, yang dinanti-nantikan oleh semua lapisan masyarakat, yang dikenal oleh semua orang, ya. Bahkan di kematian Tuhan Yesus ada budak wanita, budak perempuan kecil bilang, kamu salah seorang dari mereka kan, kepada Petrus. Mereka jadi orang yang terkenal, ya. Mereka jadi orang yang begitu seperti pohon anggur yang berbuah sejak ada Tuhan Yesus. Murid-murid itu pada akhirnya bisa berbuah bukan karena mereka bukan hanya karena mereka tinggal di dalam Yesus, tetapi karena Yesus yang tinggal di dalam mereka. Bapak Saudara, saya yakin bahwa kita adalah orang-orang yang sudah tinggal di dalam Allah, ya. Karena Allah sendiri yang datang kepada kita, Allah sendiri yang datang kepada kita, yang tinggal di tengah-tengah kita. Dan kita adalah orang-orang yang berbuah, bukan? Kita adalah orang-orang yang berbuah, bukan? Ya, ada yang bilang amin, ada yang tidak, ya. Pertanyaannya, buah apa yang kita hasilkan di dalam hidup kita? Apapun yang kita yakini sebagai buah, apapun yang kita yakini sebagai keberhasilan kita dalam hidup ini, apakah itu buah yang diharapkan Bapa? Ketika Bapa menanam pohon anggur, buah apa yang Dia inginkan lahir dari pokok carang-carang anggur itu? Buah anggur, bukan? Sebaik-baiknya apel bukan anggur. Sebaik-baiknya durian montong bukan anggur. Kalau kita bisa melihat hal yang baik dalam hidup kita, kalau kita bisa melihat keberhasilan dalam hidup kita, apapun itu, dalam hal apapun itu, pertanyaan berikutnya, apakah itu buah yang diinginkan Bapa untuk muncul dari diri kita? Ingat bahwa Yesus bisa mengatakan dia pokok anggur yang benar karena dia berhasil berbuah sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Bukan sekadar berbuah, bukan sekadar berbuah yang enak, tetapi buah yang sesuai apa yang Bapa inginkan. Saya mengajak kita untuk mengkalibrasi, ya, mengkalibrasi buah-buah apa yang kita ingin capai di dalam hidup kita, itu harus dikalibrasi, disamakan dengan apa yang Allah inginkan kita berbuah di dalamnya.
Pasal 15 ayat 7 Tuhan bilang begini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Ya, kalau di terjemahan yang lama, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Apakah ini artinya apa saja Bapak Ibu Saudara? Iya, apa saja. Semua yang bisa kita minta akan diberikan Tuhan kepada kita. Tapi permintaan itu, jenis permintaan, isi permintaan, itu akan bergantung dari apa? Jika kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Apa yang kita inginkan dalam hidup, apa yang kita usahakan dalam hidup, idealisme kita tentang keberhasilan kita itu semuanya bisa terwujud asalkan didahului dengan apa? Kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Didahului dengan sebuah relasi yang kuat antara kita dengan Allah. Didahului dengan sebuah persekutuan yang pada akhirnya memastikan kesamaan kehendak. Memastikan kesamaan mimpi, memastikan kesamaan tujuan antara kita dengan Allah. Orang yang selalu bersama itu kan lama-lama jadi kompak ya Bapak Ibu ya. Orang yang selalu bersama akan saling mengerti satu dengan yang lainnya. Bisa punya kesamaan yang sama, hobi yang sama, kebiasaan yang sama, tutur kata yang sama, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena persekutuan itu akan membuat pihak-pihak yang ada di dalamnya akan menjadi semakin mirip satu dengan yang lain. Mereka akan saling mengenal dan saling menyesuaikan. Saya yakin itulah yang terjadi dalam hidup kita jika kita melekat pada Kristus, Kristus tinggal dalam kita, jika kita punya persekutuan yang erat dengan Kristus. Apa yang kita inginkan sebagai keberhasilan dalam hidup kita, apa yang kita harapkan sebagai buah dalam hidup kita, itu akan sama dengan apa yang Bapa harapkan merupakan keberhasilan di dalam hidup kita, yang merupakan buah di dalam hidup kita. Apapun yang hari ini Bapak Ibu Saudara yakini sebagai buah dari perjuangankah, dari hidupkah, dari pelayanankah, apapun yang saat ini yang Bapak Ibu Saudara yakini sebagai keberhasilan, apakah itu sesuai dengan kehendak Bapa? Apakah itu buah yang diharapkan oleh Bapa? Apapun yang hari ini anak-anak muda kejar dalam hidup mereka, dalam usaha mereka untuk menggapai masa depan, apakah itu sesuai dengan rancangan Bapa terhadap hidup kalian? Mari punya persekutuan dengan Bapa, dengan Kristus yang begitu erat, supaya kita tahu apa yang kita inginkan, supaya kita tahu buah apa yang harus kita hasilkan di dalam hidup kita. Tuhan mengatakan bahwa dalam hal ini Bapakku dimuliakan, yaitu apa? Ketika kita menginginkan dan menghasilkan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Bapa. Bukan semata-mata berbuah berhasil, bukan. Tetapi berbuah berhasil sesuai kehendak Bapa. Dan Bapa dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita melihat bahwa murid-murid akhirnya berbuah. Murid-murid akhirnya berhasil dalam hidup mereka, tetapi bukan sebagaimana yang mereka pikirkan tentang hidup mereka. Kita tahu sebagian besar murid-murid adalah seorang nelayan. Ya, murid-murid adalah nelayan. Sebagian besar mereka adalah nelayan. Mereka mungkin bisa berhasil. Mereka mungkin bisa berhasil sebagai nelayan, ya. Anak-anak Zebedeus itu ditengarai. Zebedeus itu punya perusahaan penangkapan, pelelangan ikan, perusahaan bahari yang begitu kuat, yang begitu besar. Tetapi apakah itu buah yang Tuhan inginkan lahir dari murid-muridnya? Ternyata tidak.
Di Yohanes pasal 21, ketika murid-murid masih ngangong-ngangong setelah Yesus bangkit, gue mau ngapain ya? Gue mau ngapain ya? Murid-murid berkata apa satu dengan yang lain? Aku mau menangkap ikan. Aku mau menangkap ikan. Seperti ya Tuhan udah bangkit. Terus yaudahlah kita nelayan lagi lah ya. Kita balik lagi ya. Kita mewarisi bisnis Om Zebedeus tuh. Kan kita udah kenal nih sekarang nih. Bisalah orang dalam. Aku mau menangkap ikan. Tapi bukan itu buah yang Tuhan mau. Mereka bisa saja berbuah di situ, berhasil di situ. Tetapi Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Aku tidak mau kau berbuah sebagai nelayan. Aku mau kau berbuah sebagai orang yang memberitakan Injil. Itulah buah yang Tuhan inginkan dari murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, siapapun ingin berhasil, ingin berbuah dalam hidup kita ya. Dan kita berusaha untuk berbuah, kita berusaha untuk berhasil dalam hal apapun, pendidikan, pekerjaan, pelayanan. Kita berbuah. Mari kita terus mempertanyakan. Mari kita terus bertanya, apakah buah kita sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki di dalam hidup kita? Apakah keberhasilan yang kita kejar, kita usahakan, kita rancang itu sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak? Dengan cara bagaimana kita terus-menerus punya relasi yang erat, seperti ranting, seperti carang yang melekat pada pokok anggur, supaya kita tahu apa yang Bapa kehendaki di dalam hidup kita. Mari berelasi dengan Allah lebih erat, dengan pokok anggur yang benar itu lebih erat, supaya ada tuntutan, supaya ada tuntunan bagaimana kita harus mengejar hidup kita. Ada evaluasi. Ketika kita mengejar apa yang salah, kita berhasil pada hal-hal yang belum sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Percayalah, Dia pokok anggur yang akan memberikan nutrisi-nutrisi itu kepada kita carang-carangnya. Percayalah bahwa ada Bapa, tukang kebun yang terus merawat kita sehingga kita berbuah sesuai dengan kehendak Bapa. Mari kita jalani kehidupan bersama dengan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita menjadi carang yang kering, dibuang dan dibakar orang. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Ingatkan kami untuk terus melekat kepada Engkau. Dan kami mau bersyukur bahwa kami mampu melekat kepada Engkau bukan karena kekuatan kami yang terbatas, tetapi Engkau sendiri yang terlebih dahulu menghampiri kami, tinggal di tengah-tengah kami. Kami mau berbuah Tuhan, berbuah sesuai dengan kehendak-Mu, berbuah sesuai dengan rancangan-Mu, berhasil sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Tuhan, tolong kami supaya kami terus bisa menyesuaikan apa yang menjadi kehendak, mimpi, harapan, usaha kami dengan apa yang menjadi rancangan. Supaya kami tidak hanya berbuah, tetapi kami berbuah sesuai kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tuhan memberkati kami. Dalam Yesus kami berdoa.